Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sebelum corona bisa 50 sampai 60 ribu, masih sepi sekarang di pasar. Suami nggak kerja. Udah, biasanya ngangkut-ngangkut barang bisa kerja, sekarang udah enggak. Kalau anaknya tadinya kerja di mana? Udah di hotel, udah di rumah kan, udah 4 bulanan. Kita tidak ingin diberikan anggaran besar, tapi manfaatnya untuk rakyat itu tidak dirasakan secara langsung. Pemirsa, per 6 Agustus 2020, total anggaran untuk penanganan COVID-19 mencapai 695,2 triliun rupiah yang tersebar ke dalam 6 pos anggaran utama. Di mana untuk pos yang mendapatkan alokasi anggaran terbesar adalah pos untuk perlindungan sosial yang mencapai 203,9 triliun rupiah yang kemudian dilakukan atau direalisasikan ke dalam sejumlah program, diantaranya adalah program Keluarga Harapan, program Sembako, program Bansos Jabodetabek, Bansos Non Jabodetabek, diskon listrik hingga untuk BLT Dana Desa. Pertanyaannya saat ini adalah bagaimana realisasi anggaran ini di lapangan dan seefektif apa dana ini bisa menjadi bantalan ekonomi di tengah krisis. Saya mengajak Anda ke kawasan Tambora di Jakarta Barat dan Kabupaten Kelungkung serta Kabupaten Karangasem. Ya, saya penghasilan, ya tentu sih Pak, namanya orang seperti itu kan Pak, jaga Pak, kadang di atas 100 ya kan, kadang suka di bawah ya kan, tergantung ramainya Pak. Kalau kita lagi ramai ya lumayan gitu Pak. Karena istri saya kebantu buat jualan ya kan, jadi alhamdulillah Pak dibantu istri saya jualan. Ya buat listrik 50.000, ya mungkin anak sekolah kan, anak sekolah satu lagi kan swasta. Swasta kan satu lagi bayaran, 300 sebulan. Air kan bayar juga saya. Sehari 7.000 ya, sebulan sekitar 30.000. Ya biaya sih dialihkan sama saya buat ke anak-anak jualan, anak-anak jajan gitu istilahnya kan, anak-anak saya iya kan. Jadi agak ringan lah gitu Pak istilahnya. Selain mendapat keringanan biaya listrik, Sanah, istri Mulyadi juga mendapat bantuan program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial yang rutin mereka terima sebesar Rp250.000 setiap bulannya. Uang itu mereka putar untuk kepentingan modal usaha berjualan nasi rames yang dirintis sejak 5 tahun terakhir. Namanya juga tukang parkir, kadang-kadang bantuin itu, mintain iuran pasar juga, tapi kan lagi keadaan begini mah susah, nggak cukup lah. Selama corona alhamdulillah sih bantu juga selama dapat PKH, alhamdulillah nggak berupa uang juga, kadang-kadang bulanannya beras, ayam, buah-buahan, telur.
Keuntungannya mereka gunakan untuk biaya sekolah anak dan mengembangkan usaha mereka. Kadang-kadang kalau lagi rame 200 lebih dapat. Untungnya buat itu aja di anak-anak, kalau itu kan suka beli pulsa mah masih. Mudah-mudahan gitu ya PK-nya ditambahin lah ya. Saya mau punya tempat kayak orang gitu di pinggir jalan, warteg-warteg gitu, biar tambah sukses. Pada periode pertama saat COVID-19 melanda, pemerintah mengalokasikan anggaran 37,4 triliun rupiah untuk 10 juta keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Meski begitu, rupanya tidak semua warga di kawasan Tambora dapat menikmati bantuan tunai dari pemerintah. Jamilah misalnya, perempuan paruh baya yang hidup sebatang kara ini mengaku tidak mendapat bantuan program reguler berupa uang tunai seperti yang diperoleh sejumlah warga lain pada program PKH. Nama saya Jamila. Saya selama ini belum pernah dapat apa-apa. Dari bansos, dari bantuan siapapun belum pernah dapat. Orang-orang aja yang pada dapat. Lansia, PKH. Itu kan orang-orang pada datang, dapat bansos. Enggak usah. Enggak pernah kalau saya. Iya. Paling menyusahkan yang ini ya. Hantaman krisis tak hanya dirasa di pusat kota yang strategis, tapi juga jauh ke pelosok negeri seperti Bali yang sektor pariwisatanya lumpuh akibat pandemi. Saya menemui Dewa Ayu Putu Alit, seorang pedagang di Kabupaten Klungkung, Bali. Saya ada di salah satu banjar di Klungkung, Bali, untuk bertemu dengan salah satu orang atau keluarga yang sangat-sangat terdampak akibat pariwisata di Bali hancur lebur oleh pandemi corona. Bagaimana mereka bertahan hidup? Kita akan bertemu dengan Ibu Dewa Ayu Putu Alit. Ibu Dewa Ayu, apa kabar? Lagi apa, Bu? Lagi bikin ketupat. Wah, buat ketupat ya, Bu. Sudah sejak 6 bulan terakhir ini, mau tidak mau, Dewa Ayu menjadi tulang punggung keluarga setelah suami tidak bekerja dan anaknya dirumahkan oleh perusahaan perhotelan karena terdampak pandemi corona. Sudah sejak lama, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, perempuan berusia 50 tahun ini berjualan makanan ketupat sayur khas Bali di Desa Kusamba, Kabupaten Klungkung. Di tengah situasi yang semakin sulit, jualannya pun tidak laku karena Bali menjadi destinasi wisata yang mati suri. Bali gimana, Bu? Belakangan ini setelah corona, seberapa sepi, Bu? Aduh, sepi sekali, nggak kayak dulu. Dulu biasa dapat berapa, Bu, dari ya, jualan? waktu sebelum corona itu ya lumayan 300 lah, cukup lah untuk makan, untuk bekal anak sekolah, bisa lah. Sekarang, aduh, androk sekali. Anak sudah bekerja? Udah di rumah kan sekarang. Kalau suami? Suami juga ada barang ke Nusa Penida. Nggak ada, orang ibu aja yang nyari gini, kerja, jualan. Itu udah kadang-kadang dapat jualan 100, masih, rumatannya masih, tipatnya masih, bawa pulang. Cuma dapat cukup makan aja, saya udah bersyukur. Nah, sekarang Ibu dapat bantuan kan, termasuk ada bantuan dari pemerintah itu ya? Berapa, Bu, sebulannya, Bu? Ini Kak Dewanya tadi baru dapat 600. 600. Uang 600 itu digunakan untuk apa, Bu? Ya, untuk beli gini dagangan kan mungkin besok gitu, pakai untuk beli beras gitu. Untuk itu aja dulu. Beli beras untuk makan, terus Ya, buat itu modal itu. lanjutin usaha Ya, ketupat sayur itu ya? Ya, untuk nambah gitu dulu. Ibu Mungkin nggak cukup 1 bulan itu. nggak cukup ya? Enggak. Tapi Ya, untung. bersyukur untung lah ada. ya, artinya bisa menolong, membantu Ya, ya untuk usaha. Ia tidak sendiri. Tetangga dan kerabatnya yang rata-rata menggantungkan 100% kehidupan pada sektor pariwisata dan turunannya harus menelan pil pahit. Di mata mereka, Bali tak pernah semengerikan ini. Uang bantuan sosial sebesar Rp600.000 diterima setiap bulan pada periode April hingga Juni
dan Rp300.000 untuk periode Juli hingga Desember tahun ini menjadi sangat berarti. Uang tersebut dimanfaatkan Dewa Air untuk modal berdagang dan bertahan hidup. Ibu harapannya apa Bu? Apa ditambah lagi atau diperpanjang lagi? Kalau bisa Ibu minta ya bantuannya diperpanjang. Sampai keadaan pulih. Ya. Saya juga menemui Made Saryani, seorang ibu dari 3 orang anak laki-laki. Sang suami berprofesi sebagai buruh bangunan yang sudah berbulan-bulan menganggur, tak dapat panggilan dari mandornya untuk bekerja. Dalam keadaan normal, Saryani bekerja sebagai buruh di pasar, sambil mencoba menjajakan kerupuk di pasar dan rumah-rumah makan di sekitar rumahnya. Nahas, corona datang, mimpi meraup untung pun melayang. Saryani sesungguhnya adalah penerima program Keluarga Harapan atau PKH sejak 3 tahun silam. Saat virus COVID-19 menghajar sendi perekonomian, ibu dengan 3 orang anak ini tetap bertahan dengan memanfaatkan bantuan untuk mengembangkan usaha berjualan kerupuk beras di kawasan desa Kusamba. Sebelum corona nih Bu, Iya. bisa untung berapa, dapat berapa Bu per harinya Bu dari jual kerupuk ini? Sebelum corona bisa 50 sampai 60 ribu. Sekarang bisa 20 ribu, 30 ribu saya dapatnya. Setengahnya ya? Iya, setengah. Kadang masih sepi sekarang di pasar. Itu juga. Jadi Ibu usaha inilah jadi tulang punggung keluarga ya? Iya. Ekonomi jadi susah ya Bu? Susah. Seberapa susah sih Bu? Aduh, susah banget. Pernah nggak sesusah ini di Bali? Nggak pernah kalau Nggak saya. pernah ya? Iya. Ini yang paling susah ya? Paling menyusahkan yang ini ya. Ibu dapat ini ya Bu ya, program PKH kalau nggak salah. Dapat Itu dari tahun berapa Bu ya? dari 2017. Itu dapatnya berapa sih Bu? Musim corona per bulannya 450. 250 pakai saya modal. Sisanya buat urusan rumah ya? Iya. Anak berarti sekolah juga online sekarang ya? Online Berarti butuh pulsa, kuota. Butuh pulsa, ya. Berapa Bu per minggu kalau boleh tahu? per 2 minggu 45.000. Hingga Agustus, jumlah penerima bantuan sosial tunai di Provinsi Bali mencapai 110.152 penerima manfaat. Penerima program Keluarga Harapan sebanyak 85.533 keluarga, sementara penerima bantuan sembako sebesar 184.767 penerima. Ya kalau dari Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin tahun 2011 itu bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kemiskinan di daerahnya. Ratusan triliun digelontorkan pemerintah dalam membantu masyarakat melalui beragam jenis bantuan sosial demi menopang kebutuhan ekonomi masyarakat. Hingga awal Agustus saja, realisasi anggaran di Kementerian Sosial mencapai 99,77%. Sementara realisasi belanja bansos mencapai 71 triliun lebih atau sekitar 60%. Meski realisasi anggaran dan belanja bansos di kementerian ini cukup besar, namun ada sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian serius agar proses penyaluran bantuan di periode berikutnya semakin baik. Untuk mengetahui lebih jauh soal penyaluran bansos, saya menemui Juliari Batubara, Menteri Sosial Republik Indonesia, saat sedang meninjau langsung pemberian bantuan sosial tunai di Kabupaten Klungkung dan Karangasem, Provinsi Bali. Pak Menteri, dari sekian banyak program untuk jaring pengaman sosial yang Anda tinjau saat ini di Bali, program yang mana Pak? Spesifik untuk melihat penyaluran bansos tunai. Ya, jadi bansos tunai ini adalah program jaring pengaman sosial yang khusus untuk COVID-19. Ya. Apakah betul-betul sudah tepat sasaran? Apa saja poin-poin yang menjadi evaluasi dari Kementerian Sosial? Apalagi saya dengar kan akan ada gelombang kedua ya. Pertama itu harus selalu berkoordinasi dengan pemerintah-pemerintah daerah. Seperti mitra-mitra kami dalam pelaksanaan penyaluran itu kan
memerlukan support yang full dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten, kota, provinsi ya. Terkhusus memang kabupaten dan kota. Karena kan penyalurannya itu kan langsung seperti kita lihat di desa-desa atau seperti di Bali ini di Banjar-Banjar. Di samping melalui kantor pos maupun melalui rekening bank. Jadi koordinasi dengan pemerintah daerah itu saya kira sangat-sangat kunci. Secara undang-undang, menurut undang-undang, siapa yang paling bertanggung jawab untuk updating data itu sendiri? Ya kalau dari Undang-Undang Penanganan Fakir Miskin tahun 2011 itu memang di situ disebutkan secara spesifik bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan data kemiskinan di daerahnya. Sekarang bahkan sudah keluar ini SKB 3 menteri. Menteri Keuangan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri khusus mengenai pemutakhiran DTKS. Karena di SKB tersebut ada pasal yang menyebutkan bahwa Kementerian Keuangan bisa memberikan sanksi kepada daerah ya, yang tidak rutin melakukan updating data kemiskinan di daerahnya. Nah, itu artinya bisa saja Kementerian Sosial melaporkan misalnya daerah-daerah tertentu yang tidak rajin melakukan update data DTKS, nanti direview, ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan, dan bisa kalau memang dirasakan perlu ada sanksi berupa tentunya apakah pengurangan anggaran yang dari pusat atau seperti apa, itu wewenang Kementerian Keuangan. Jadi saya harapkan tentunya itu tidak terjadi. Baik. Ya, SKB ini bisa makin menguatkan daerah di dalam melakukan pemutakhiran data kemiskinan di daerahnya masing-masing. Ini anggaran kan paling besar ya, dan juga terus mengalami peningkatan. Bagaimana kemudian menunjukkan kepada masyarakat bahwa penyerapan anggaran yang akseleratif tapi juga tetap menjunjung tinggi akuntabilitas, kemudian menjadi daya ungkit ekonomi di saat ekonomi sedang jatuh seperti ini? Yang pertama, anggaran besar itu tentunya harus bermanfaat untuk rakyat. Ya, kita tidak ingin diberikan anggaran besar tapi manfaatnya untuk rakyat itu tidak dirasakan secara langsung. Dari awal kita sudah libatkan KPK mengeluarkan surat edaran mengenai data, itu dari bulan April kalau nggak salah. Kemudian pada saat pengadaan barang, apabila kita harus adakan pengadaan itu, LKPP sudah ikut. Dan bahkan berjalan ini pun dari mulai di awal program bulan April sampai nanti selesai program di Desember untuk tahun ini, BPKP itu selalu kita libatkan. Bahkan BPK juga sekarang juga sudah meminta data-data dan informasi terhadap program-program bansos yang untuk COVID ini, sehingga kita juga tidak ingin nanti di suatu saat ada masalah hukum, ada sesuatu yang dipertanyakan. Pak, ini diperpanjang, kemudian 300.000 sampai Desember ya Pak kalau tidak salah ya. Ini kenapa? Pertimbangannya begini, pada 3 bulan pertama itu heavy sekali di kesehatan dan di perlindungan sosial. Di 6 bulan kedua sampai Desember, ini akan banyak lagi tambahan-tambahan yang termasuk dalam PEN itu ya, program pemulihan ekonomi nasional, yang anggarannya sudah hampir 700 triliun. Jadi sebagian besar nanti juga anggaran itu tidak hanya yang sifatnya kesehatan atau perlindungan sosial, tapi pemulihan ekonominya juga banyak. UMKM nanti juga sudah akan mulai mendapatkan bantuan modal produktif ya. Kemudian para pekerja non-PNS, non-TNI Polri mendapatkan juga subsidi gaji. Itu mulai bulan ini akan mulai sampai Desember. Jadi walaupun mungkin kalau dihitung anggaran untuk bansos tunai ini berkurang 50%, tapi di atas itu dan coverage-nya akan semakin luas. Untuk memperluas jangkauan penerimaan bansos hingga ke pelosok negeri, Kementerian Sosial menggandeng sejumlah stakeholder untuk mengoptimalkan penyaluran bansos kepada penerima manfaat. Dalam penyaluran ini kan kita juga merangkul bank-bank himbara, ya, PT Pos Indonesia, juga BUMN yang lain yang ikut juga. Saya kira kita ini kan kerja besar ya, tidak mungkin sendirian. Sehingga kalau kerja besar itu pasti melibatkan banyak pihak, ya, tidak hanya pemerintah dan BUMN, tapi yang swastanya juga kita libatkan juga, khususnya yang organisasi-organisasi yang pemerhati ya. Bidang-bidang sosial di daerahnya masing-masing itu kita juga terbuka untuk selalu mengajak mereka dalam mengawasi ya, program-program JPS ini. Terima kasih Pak Juliari. Beragam terobosan harus terus dilakukan oleh para pemangku kebijakan dalam menghadapi gempuran pandemi agar kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat dapat terkendali. Tentu saja,
dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas. Meski itu saja belum cukup, karena bansos diharapkan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan mampu menjadi daya ungkit perekonomian. Metro TV, knowledge to elevate.